Lina adalah seorang janda berusia 40 tahun yang tinggal di sebuah desa kecil yang terpencil. Suaminya, Budi, meninggal 5 tahun lalu dalam kecelakaan tragis. Sejak saat itu, Lina hidup sendiri di rumah tua peninggalan suaminya, ditemani hanya oleh kenangan dan kesepiannya. Malam-malamnya diisi dengan tidur yang tak nyenyak, seringkali terbangun oleh mimpi-mimpi buruk dan suara-suara aneh dari luar rumah. Suatu malam, Lina mulai merasakan kehadiran aneh di rumahnya. Dia mendengar suara langkah kaki berat yang terdengar di lorong rumahnya dan suara ketukan pelan di pintu kamarnya. Meski takut, dia mencoba mengabaikan dan meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasinya. Namun, suara-suara itu semakin sering muncul terutama di malam hari ketika dia sendirian di rumah. Lina mulai mengalami mimpi buruk yang berulang. Dalam mimpinya, dia melihat sosok pocong dengan wajah pucat dan mata kosong, melompat-lompat mendekatinya. Setiap kali dia terbangun, keringat dingin membasahi tubuhnya dan rasa takut menghantui pikirannya. Mimpi itu begitu nyata hingga dia merasa sosok pocong itu benar-benar hadir di kamarnya. Suatu malam, ketika Lina sedang duduk di ruang tamu, lampu tiba-tiba berkedip dan padam. Dalam kegelapan, dia melihat bayangan besar di sudut ruangan. Ketika matanya mulai menyesuaikan diri dengan kegelapan, dia melihat sosok pocong berdiri di sana, menatapnya dengan mata kosong. Lina berteriak ketakutan, tetapi sosok itu menghilang secepat kilat. Ketakutan Lina semakin menjadi-jadi. Dia memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang dukun terkenal di desa mereka. Dukun itu datang ke rumah Lina dan merasakan kehadiran kuat dari makhluk halus. Dia memperingatkan Lina bahwa pocong itu mungkin adalah arwah penasaran yang tidak tenang. Dukun itu memberikan Lina jimat pelindung dan beberapa mantra untuk dibacakan setiap malam. Meskipun telah menggunakan jimat dan membaca mantra, kehadiran pocong itu tidak berkurang. Malam demi malam, Lina merasa semakin tertekan dan ketakutan. Suara-suara aneh, penampakan bayangan, dan ketukan di pintu kamarnya menjadi hal yang biasa. Bahkan, dia mulai merasa ada sesuatu yang menyentuhnya ketika dia tidur. Suatu malam, Lina terbangun oleh suara ketukan keras di pintu kamarnya. Dengan tangan gemetar, dia membuka pintu dan melihat pocong itu berdiri di depannya. Pocong itu melompat mendekatinya, mengulurkan tangannya yang kaku. Lina berteriak dan mencoba melarikan diri, tetapi kakinya terasa berat, seolah-olah ada yang menahannya. Dalam kepanikan, Lina tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang aneh. Dia melihat lebih dekat pada pocong itu dan menyadari sesuatu yang mengerikan. Wajah pocong itu, meskipun pucat dan mengerikan, sangat mirip dengan suaminya yang telah meninggal, Budi. Lina terkejut dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Pocong itu mulai mengeluarkan suara yang serak. "Lina, ini aku, Budi." Pocong itu ternyata adalah arwah suaminya, Budi, yang kembali untuk memberikan pesan terakhir. Budi bercerita bahwa dia tidak bisa tenang di alam lain karena ada sesuatu yang belum terselesaikan. Ternyata, Budi mengalami kecelakaan karena ulah seseorang yang ingin mengambil alih tanah mereka. Dia meminta Lina untuk mencari tahu kebenaran dan mengungkap siapa pelakunya. Lina, meskipun ketakutan, memutuskan untuk membantu suaminya. Dia mulai menyelidiki kejadian yang sebenarnya menimpa Budi. Dengan bantuan dukun dan beberapa penduduk desa yang setia, dia berhasil menemukan bukti bahwa kematian Budi bukanlah kecelakaan, melainkan sebuah pembunuhan yang direncanakan. Lina menghadapi orang yang bertanggung jawab atas kematian suaminya, seorang pria berpengaruh di desa mereka, bernama Pak Herman. Pak Herman dikenal sebagai orang yang kaya raya dan berpengaruh, sering menggunakan kekuasaannya untuk mengintimidasi dan memanipulasi penduduk desa. Dengan wajah penuh tekad, Lina berjalan menuju rumah besar Pak Herman yang terletak di puncak bukit. Setelah memasuki rumah itu, Lina merasa udara di dalam rumah begitu dingin dan menyesakkan.
Mata-mata para penjaga rumah menatapnya dengan penuh curiga, tetapi Lina tidak gentar. Dia meminta bertemu dengan Pak Herman dengan suara tegas. Para penjaga tampak ragu, tetapi Lina bersikeras, dan akhirnya mereka membiarkannya masuk. Di ruang tamu yang luas dengan perabotan mewah, Lina berhadapan langsung dengan Pak Herman. Pria itu duduk dengan angkuh di kursi empuknya, memandang Lina dengan tatapan dingin. Lina menggenggam erat tas kecil yang berisi bukti-bukti penting. Dengan suara gemetar namun penuh keberanian, dia mulai berbicara. "Pak Herman, saya tahu bahwa Anda bertanggung jawab atas kematian suami saya," kata Lina dengan tegas. Pak Herman tertawa kecil, meremehkan pernyataan Lina. "Haha, apa buktinya, Lina? Tuduhanmu tidak berdasar." Lina membuka tasnya dan mengeluarkan beberapa dokumen dan foto. "Ini buktinya," katanya sambil meletakkan dokumen-dokumen itu di atas meja. Dokumen-dokumen ini menunjukkan transaksi keuangan yang mencurigakan antara Anda dan beberapa orang yang terlibat dalam kecelakaan itu. Foto-foto ini menunjukkan Anda bertemu dengan mereka beberapa hari sebelum kecelakaan terjadi. Dan ini, Lina mengeluarkan surat terakhir dari Budi. Adalah surat dari suami saya yang menjelaskan bahwa dia mengetahui rencana Anda. Pak Herman terdiam sejenak, wajahnya berubah menjadi pucat. Dia mengambil dokumen-dokumen itu dan memeriksanya dengan cermat. Keringat mulai muncul di dahinya saat dia menyadari bahwa bukti-bukti itu cukup kuat untuk menjeratnya. Dengan suara rendah dan gemetar, dia berkata, "Bagaimana kamu mendapatkan semua ini?" Lina mengangkat dagunya, menunjukkan kekuatan dalam dirinya yang selama ini tersembunyi. "Suami saya, Budi, adalah orang yang cerdas. Dia tahu ada yang tidak beres dan mulai mengumpulkan bukti-bukti sebelum dia meninggal. Dan sekarang, arwahnya yang tidak tenang membimbing saya untuk menemukan kebenaran ini." Pak Herman mencoba berdiri dan melarikan diri, dan menyuruh para penjaganya untuk membungkam Lina. Tapi Lina bukanlah wanita biasa. Dia adalah wanita yang cerdas. Yang ternyata, Lina sebelum berangkat ke rumah Pak Herman, dia sudah melaporkan Pak Herman ke kantor polisi. Dan rupanya, di balik baju Lina juga sudah dipersiapkan alat penyadap dan perekam suara yang telah dipasang oleh polisi. Serentak rumah Pak Herman pun telah dikepung oleh polisi yang sudah siap datang ke rumah Pak Herman. Ketika polisi tiba, Pak Herman tidak bisa lagi mengelak. Dengan bukti-bukti yang diberikan Lina, dia ditangkap dan diadili oleh hukum. Proses hukum berjalan dengan cepat, dan dalam waktu singkat, Pak Herman dinyatakan bersalah atas pembunuhan berencana terhadap Budi. Suatu malam, setelah persidangan, Budi kembali muncul di hadapan Lina. Kali ini, arwahnya terlihat lebih tenang dan damai. Dengan suara yang lembut, dia berkata, "Terima kasih, Lina. Kamu telah melakukan apa yang tidak bisa aku selesaikan saat hidup. Sekarang, aku bisa pergi dengan tenang." Lina menangis, tetapi air matanya adalah air mata kebahagiaan dan kelegaan. "Aku mencintaimu, Budi. Aku akan selalu mengingatmu." Arwah Budi tersenyum dan perlahan menghilang, meninggalkan Lina dengan perasaan damai. Meskipun kehilangan suaminya, Lina merasa bahwa kehadiran Budi akan selalu ada dalam hatinya, memberikan kekuatan dan semangat untuk melanjutkan hidup. Kisah Lina dan Budi menjadi pelajaran berharga bagi penduduk desa, mengingatkan mereka tentang pentingnya keberanian dan kebenaran. Desa mereka kembali tenang, tetapi kenangan tentang perjuangan Lina akan selalu hidup dalam hati mereka, menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya.